Menurut WHO, bunuh diri jadi penyebab kematian terbesar keempat di antara orang-orang yang usianya 15 hingga 29 tahun di seluruh dunia di tahun 2019. Seenggaknya, ada sekitar 800.000 orang per tahun meninggal karena bunuh diri. Di Asia Tenggara, tingkat bunuh diri di Indonesia berada di urutan kelima, di angka 3,7 per 100.000 populasi. Artinya, ada sekitar 10.000 orang yang melakukannya. Nah, perilaku bunuh diri yang meliputi ide bunuh diri, rencana bunuh diri, bahkan tindakan bunuh diri itu sendiri dikaitkan dengan berbagai gangguan jiwa. Misalnya, stres hingga depresi. Nah, ngomongin soal stres hingga depresi, sebenarnya kita sendiri juga pasti pernah ngalamin yang namanya stres. Mungkin stres karena masalah ekonomi, masalah hubungan dengan orang tua, hubungan sama pacar, atau mungkin juga masalah pendidikan. Contohnya, tuntutan pendidikan yang mengharuskan kita berprestasi, selalu harus menang dalam kompetisi, hingga masalah skripsi yang bikin mumet. Dan tentu masih banyak lagi masalah soal pendidikan yang bisa bikin kita stres. Sebenarnya, wajar banget orang ngalamin yang namanya stres. Karena stres juga muncul karena berbagai penyebab. Penyebab yang buat kita stres ini juga nggak ada pakemnya. Karena setiap orang punya tingkatan stresnya masing-masing. Misal, kamu stres banget kalau dihadapin dengan orang tua yang sering berantem di rumah. Nah, bisa jadi ketika teman kamu menghadapi orang tua yang berantem di rumah, rasanya biasa aja. Karena menganggap hal itu adalah hal yang wajar. Atau mungkin contoh lain yang sering kita jumpai adalah stres karena masalah ekonomi. Susah cari kerja, kebutuhan rumah yang nggak pernah cukup. Intinya masalah kekurangan duit lah. Nah, jangankan kita yang mungkin tingkat ekonominya rendah hingga menengah. Public figure pun yang mungkin sudah berkecukupan dalam hal materi aja, juga masih banyak yang stres. Karena emang stres itu nggak hanya disebabkan oleh masalah ekonomi. Nah, dilansir dari Insert Life, ada beberapa public figure seperti Aliando Syarif, Ariel Tatum, Marsyanda, dan beberapa public figure lainnya juga mengalami stres, bahkan ada yang hampir bunuh diri. Dari sekian banyak contoh kasus bunuh diri yang ada akibat stres sampai depresi, yang menjadi pertanyaan adalah, kenapa sih khususnya orang Indonesia gitu ya, bisa ngalamin stres? Gejalanya apa? Terus, gimana cara nanganinnya kalau udah muncul beberapa gejala itu tadi? Yuk kita bahas di sesi selanjutnya. Jangan sampai kamu jadi korban seperti contoh-contoh orang tadi. Nah, gejala stres sebenarnya bisa diklasifikasikan. Ada gejala emosi, fisik, dan kognitif. Gejala emosi contohnya, suasana hati gampang berubah. Mungkin pas kamu lagi lapar, kadang bawaannya pengen ngamuk. Kamu mudah marah karena masalah yang sepele, atau mungkin gampang sedih karena hal-hal yang kecil. Gejala emosional lain, misalnya sulit untuk menenangkan pikiran. Zaman sekarang, overthinking tuh nggak kenal umur. Semua orang pernah ngalamin ini. Dan biasanya, overthinking itu terjadi di jam-jam malam waktu kamu mau tidur. Tapi, kalau overthinking kamu di sepanjang hari, bisa jadi ini adalah salah satu bentuk gejala kamu lagi stres. Nah, ada lagi gejala emosional yang muncul rasa ingin menghindari interaksi dengan orang lain. Rasanya pengen banget sendiri, nggak pengen ketemu banyak orang. Justru, kalau nanti ketemu banyak orang bakal ngerasa makin sumpah. Dan, padahal ini yang malah bikin bahaya. Karena, menghindarkan diri dari interaksi orang lain bisa berpotensi terkena depresi. Kenapa bisa begitu? Nah, ketika kamu menghindari interaksi, besar kemungkinan kamu merasa kesepian. Padahal, di posisi seperti ini, kamu perlu teman untuk berbagi. Gejala selanjutnya, gejala fisik. Misal kamu lemes, no energi sama sekali, pusing, diare, gangguan tidur. Oke, soal gangguan tidur ini juga macam-macam. Maksudnya, bukan cuma nggak bisa tidur aja, tapi juga bisa jam tidur kamu yang berantakan. Ini pasti pernah kamu alamin, atau bahkan sering. Tidur jam 4 sore, bangun jam 6 sore. Pas bangun, biasanya mood nggak enak banget. Rasanya semua serba salah. Ini
Ini juga bisa nyangkut di gejala emosional yang gampang marah, gampang sedih tadi. Efek lain, kalau jam tidur berantakan juga bisa mempengaruhi efektivitas kegiatanmu yang lain. Nah, kalau kamu yang sering begadang, efek parahnya juga bisa ganggu kesehatan. Jadi, segera ubah kebiasaan gak baik ini. Gejala selanjutnya, gejala kognitif. Kayak gimana sih gejala kognitif? Sering lupa, sulit fokus, hingga pesimis. Sering lupa, ini kaitannya karena kamu kurang fokus itu tadi. Kamu lagi mikirin banyak hal sampai akhirnya kamu nggak bisa maksimal mengerjakan aktivitasmu di saat itu. Atau bahkan kamu tidak bisa menyelesaikan aktivitas kamu saat itu. Kalau kamu sedang mengalami hal yang aku sebutkan tadi, bisa jadi kamu sedang mengalami gejala stres. Terus, gimana cara kita mengatasi gejala stres itu tadi supaya nggak berakhir hingga depresi? Oke, bakal kita bahas di bagian selanjutnya. Cara pertama yang perlu dilakukan adalah mencari sumber stres itu. Coba deh, kamu deep talk sama diri sendiri. Apa sih kejadian atau masalah yang akhir-akhir ini terjadi? Kalau udah nemu, coba buat selesaikan. Misal, ada masalah di kerjaan yang numpuk. Coba kamu breakdown tumpukan kerjaan itu. Klasifikasi dengan cara urgent and important, not urgent but important, dan urgent but not important. Kalau cara ini masih belum teratasi, cobalah sharing dengan teman kantor atau senior kamu. Mungkin cara mereka menyelesaikan masalah kerjaan juga bisa membantu kamu. Intinya, coba aja dulu sharing dengan orang lain. Nah, kalau cara tadi masih belum ngobatin stres kamu, bisa juga dengan cara kamu rehat dari pekerjaan sejenak. Ngambil cuti misalnya. Karena bisa jadi stres kamu ini karena rutinitas pekerjaan. Tapi ingat, ketika kamu meninggalkan pekerjaan atau cuti, pastikan semua tanggung jawabmu udah aman. Komunikasikan dengan atasan atau rekan kerja, sehingga nanti tidak akan muncul masalah baru. Kedua, lakukan gaya hidup yang positif dan menyehatkan. Nah, ini bentuk lanjutan dari cara pertama tadi. Maksudnya, ketika kamu mengambil rehat, kamu bakal punya waktu lebih banyak sama diri sendiri. Jadi, coba lakuin gaya hidup yang sehat dan positif. Misal, mulai olahraga, lebih memperhatikan pola makan. Karena ini juga penting. Karena stres, kan gejalanya juga bisa nyerang fisik. Makanya, kita perlu perhatiin juga ke badan. Jangan lupa, tidur juga diperhatiin. Kalau kamu rehat tapi pola tidur masih berantakan, ya sama aja bohong dong. Cara ketiga, cobalah untuk berbagi cerita dengan teman atau keluarga. Dari semua masalah yang kamu hadapi dan segala kejenuhan rutinitas hingga buat kamu stres tadi, bisa jadi sebenarnya kamu butuh didengerin aja. Jadi, coba cari teman atau keluarga yang kamu percaya untuk mendengarkan segala keluhanmu tadi, biar kamu plong. Karena, gak semua orang yang lagi sumpah atau stres butuh solusi. Bisa jadi, ya cuma pengen didengerin aja. Nah, kenapa perlu cari teman yang bisa dipercaya atau yang kamu nyaman buat jadiin tempat cerita? Supaya cerita kamu tuh gak diumbar-umbar atau disebar ke orang lain. Ini penting sih. Ya, siapa coba yang pengen masalah pribadinya jadi rahasia umum? Normalnya sih nggak ada yang mau. Terus, alasan lain milih teman yang bisa dipercaya dan nyaman buat kita cerita adalah supaya dia nggak adu nasib. Nggak jarang, ada teman atau bahkan keluarga yang kalau kita cerita justru malah adu nasib. Kamu mah masih beruntung, lah aku kayak gini. Atau, kamu harusnya bersyukur, lihat orang di luar sana. Bukannya stres kita berkurang, kita malah nambah kesel. Oke, kalau kamu butuh solusi, coba temui orang yang expert di masalah yang buat kamu stres itu tadi. Ya, kalau masalah kerjaan, coba sharing sama senior. Kalau masalah asmara, mungkin kamu bisa coba sharing sama teman yang pernah ngalamin masalah yang sama seperti yang kamu hadapi. Kalau kamu masih merasa belum puas atau belum terselesaikan, coba konsultasikan dengan dokter. Dokter bisa menyarankan konseling, terapi perilaku kognitif, atau terapi emosional freedom teknik. Dan ingat, ketika kamu memutuskan untuk berkonsultasi dengan psikolog atau psikiater, bukan menjadi hal yang aneh. Karena memang setiap orang butuh bantuan orang lain untuk menyelesaikan masalahnya.
Intinya, pas kamu lagi ngalamin stres, fokus sama apa yang bisa kamu kendalikan. Hal-hal yang di luar kuasa kamu, biarkan saja. Mari mengatur pikiran, karena hidup memang soal pintar-pintar mengatur pikiran kita. Coba share pengalaman kamu di kolom komentar. Sampai jumpa di perspektif selanjutnya.